pagi anak Bapak, berjumpa lagi dengan Pak Toto di video pembelajaran yang kedua. Semangat pagi, Namo Buddhaya. Nah, gimana kabar anak Bapak di rumah? Bapak percaya kabar anak Bapak di rumah sangat luar biasa. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai keragaman suku budaya yang ada di Indonesia. Selain memiliki keragaman suku dan budaya di Indonesia, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui atau secara resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia, anak Bapak. Ya, ada 6 agama. Namun sebelum kita memulai materi yang lebih jauh atau yang intinya, anak Bapak di rumah silahkan mempersiapkan alat tulisnya, yaitu dari pensil, pulpen, penggaris dan lain sebagainya, buku. Di rumah mempersiapkan dan mendengarkan video pembelajaran dan memahami materi yang Bapak sampaikan nantinya. Ya, kita akan mulai masuk ke materi. Oke, anak Bapak siap di rumah? Oke, kita masuk ke materinya, yaitu ada 6 agama yang akan kita pelajari, yakni keragaman agama di Indonesia. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu agama Islam. Kemudian agama yang kedua yaitu agama Kristen. Yang ketiga yaitu agama Katolik. Keempat, agama Hindu. Kelima, agama Buddha. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu agama Konghucu. Nah, ini merupakan 6 agama yang resmi atau secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia, nah Bapak. Ya, kita akan bahas persatu, yaitu dari tempat nama ibadahnya, kemudian hari rayanya apa, kitab sucinya apa, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, kita mulai dari agama Islam ya. Ini merupakan tempat ibadah agama Islam, yaitu tapi tempat ibadah ini enggak semestinya ini aja, enggak, tapi berbeda-beda ya, yaitu nama tempat ibadah agama Islam yaitu masjid. Kemudian nama kitab sucinya yaitu Al-Quran. Kemudian nama hari rayanya yaitu Idul Fitri. Jadi anak Bapak yang beragama Muslim silahkan beribadah ke masjid, belajar Al-Quran dengan baik ya, dan merayakan hari raya Idul Fitri dengan hikmat ya. Oke, kemudian kita bahas yang kedua, yaitu mengenai agama Kristen. Ini adalah contoh gambar tempat ibadah agama Kristen ya. Tidak seperti ini adalah contohnya saja, tapi bermacam-macam bentuknya ya. Oke. Nama tempat ibadah agama Kristen yaitu gereja. Kemudian nama kitab sucinya yaitu Injil. Dan hari rayanya yaitu hari raya Natal. Nah, ini jika anak Bapak yang beragama Kristen silakan beribadah ke gereja tiap hari Minggu yang rutin ya. Kemudian belajar kitab sucinya dengan baik dan benar. Nah, anak Bapak silahkan pelajari dengan yang bisa agama. Jadi anak Bapak biar pinter ya. Kemudian hari rayanya agama Kristen yaitu Natal ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu agama Katolik ya. Ini adalah contoh gambar tempat ibadah agama Katolik ya. Nah, seperti itu ya contohnya kira-kira. Nah, di situ nama tempat ibadahnya yaitu gereja sama dengan agama Kristen ya. Kemudian nama kitab sucinya yaitu Injil. Dan hari rayanya yaitu hari raya Natal. Oke, sama ya anak Bapak. Rajin-rajin ke tempat ibadah, rajin-rajin mempelajari kitab sucinya dengan baik dan benar ya. Kalau merayakan hari raya Natal ya, kita rayakan bersama dengan hikmat dan tertib ya, mensyukuri apa yang dikasih oleh Tuhan ya.
Oke, itu aja. Selanjutnya yaitu tentang agama Hindu. Nah, ini merupakan contoh agama Hindu. Nah, kalau anak Bapak sering ke Bali atau liburan ke Bali, sana itu merupakan mayoritas agama Hindu, ya, agama Hindu. Kemudian nama tempat ibadah agama Hindu yaitu namanya Pura, ya. Kemudian nama kitab sucinya yaitu Weda. Kemudian nama hari rayanya yaitu Hari Raya Nyepi. Jadi anak Bapak jika liburan ke Bali pada saat Hari Raya Nyepi, ya di Bali itu ya sepi karena sebagian besar umat yang ada di Bali adalah agama Hindu. Jadi berdiam diri di rumah, ya. Nah, jadi wisatawan di sana juga nggak bepergian. Jadi harus menghormati yang ada di sana, ya. Nih, kalau anak Bapak yang beragama Hindu, silakan anak Bapak beribadah ke pura, kemudian mempelajari kitab sucinya Weda dengan baik, ya, dan merayakan hari rayanya dengan nikmat, ya. Kemudian agama yang kelima yaitu agama Buddha. Ini merupakan contoh gambaran mengenai tempat ibadah agama Buddha. Berbeda-beda ya tempat agamanya, itu tempat ibadahnya tidak hanya itu saja, jadi macam-macam. Nah, nama tempat ibadah agama Buddha yaitu namanya wihara. Kemudian kitab sucinya yaitu namanya Tripitaka. Kemudian nama hari rayanya yaitu Hari Raya Waisak. Jadi anak Bapak yang beragama Buddha silahkan datang ke wihara tiap pagi dan sore atau malam minggu. Kalau minggu siang ada sekolah minggu, silahkan anak Bapak datang ke wihara, kemudian mempelajari kitab sucinya dengan baik dan benar. Dan pada saat hari raya silahkan melakukan atau melaksanakan hari raya dengan baik dan benar. Hari raya agama Buddha yaitu Hari Raya Waisak, ya. Oke, kita bahas untuk agamanya selanjutnya yaitu tentang agama Konghucu. Ini merupakan agama yang terakhir. Ini merupakan contoh tempat ibadah agama Konghucu. Tidak hanya seperti ini, tapi macam-macam ya, berbagai macam bentuk. Oke, nama tempat ibadahnya agama Konghucu yaitu Klenteng. Kemudian nama kitab sucinya yaitu Wujing dan Shizu. Kemudian nama hari rayanya yaitu Hari Raya Imlek. Jadi umat-umat anak Bapak yang Konghucu silahkan pergi ke tempat ibadah Klenteng untuk sembahyang, kemudian mempelajari kitab-kitab sucinya dengan baik dan benar, kemudian melaksanakan Hari Raya Imlek dengan nikmat, ya. Itu tadi adalah keragaman agama yang ada di Indonesia. Nah, setiap orang harus bersikap toleran dengan orang lain yang beragama sama maupun berbeda dengannya. Sikap toleran yang ditunjukkan dengan cara antara lain. Nah, di sini adalah saya akan mencontohkan atau Bapak akan mencontohkan sikap toleran. Nah, jadi setiap agama itu sama sebetulnya. Jadi kita harus saling menghargai, ya. Seperti itu. Nah, yang pertama yaitu tidak memilih-milih teman. Maksudnya apa, Pak? Di sini tidak memilih-milih teman, yaitu misalkan agama A tidak boleh berteman dengan agama B. Tidak seperti itu ya, Bapak ya. Kita harus semua merangkul agama. Jadi kita berteman itu boleh dengan siapa saja tanpa membedakan agama, status dan ras, ya. Jadi kita itu harus saling berteman. Nah, banyak teman lebih baik, ya. Kemudian saling menghormati. Jika agama A sedang melaksanakan ibadah, ya seyogyanya agama yang lain harus tenang, tertib, ya. Tidak boleh saling mengganggu, harus saling menghargai, seperti itu ya. Terus yang ketiga yaitu menjaga ketenangan. Nah, gimana cara menjaga ketenangan? Yaitu dengan cara tidak membuat gaduh, ya. Jika ada agama A sedang melakukan ibadah, jadi jangan diganggu. Sebaiknya harus dijaga dengan baik, harus menjaga ketenangan agar
dalam melaksanakan ibadah itu bisa tertib dan nyaman ya. Kemudian menjaga keamanan. Bagaimana caranya menjaga keamanan, Pak? Yaitu dengan menjaga ketertiban di sekitar ibadah. Kemudian pada saat hari raya besar kita harus saling menjaga keamanannya, harus saling menghormati, saling menjaga kerukunan. Nah, itu yang paling penting. Karena dengan saling menjaga atau sikap toleran ini sesama umat itu rukun ya, jadi akrab nantinya, saling membantu. Nah gitu ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga dalam video pembelajaran ini anak Bapak bisa mengerti, bisa memahami dan tahu 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Jadi kita saling menghargai ya. Ingat pesan dari Bapak, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, pakai masker, social distancing, dan stay at home ya. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Akhir kata, semangat pagi, namo buddhaya.